Asnia hadir. Dengan baik Nina Lutfiani hadir. Pani Aulia hadir. Eli Asmayati hadir. Ada surat? Hadir. Kemudian Elias Kastri hadir. Lalu Syafria hadir. Hipayatul hadir. Lulu Ilfafia hadir. Mulyana hadir. Mili Agustina hadir. Indra Karso hadir. Nur Hafizah hadir. Nur Sikobrahmi hadir. Ririn Olandari hadir. Siti Nurul Sifat hadir. Siti Salna hadir. Sarifa Intani hadir. Sarini Nompiani hadir. Tia Agustina hadir. Yuni Anggani. Berarti ada 2 orang ya yang sakit. Sakitnya hari ini aja. Iya, tidak ada demam. Enggak. Jadi minggu kemarin, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin? Di dinamika rotasi kita belajar tentang apa saja? Sebelumnya. Jadi sekarang kita lanjut ke tentang elastisitas. Jadi sekarang perhatikan dulu. Guru memiliki suatu benda yang kemungkinan ini familiar sekali, ya. Untuk kalian, namanya apa ini? Casing. Fungsi dari casing ini apa? Tadi Pak Intani melindungi HP, supaya apa? Dari benturan, apalagi dari kerusakan. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari casing. Nah sekarang perhatikan guru. Nah guru memberikan perlakuan guru lemas casing ini, kemudian guru lepas. Ketika guru lemas, apa yang terjadi dengan casing? Berubah bentuk. Sekarang guru lepas di sini. Nah, jadi apa yang guru ini demonstrasikan ini berkaitan dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, sekarang kalian perhatikan, kalian bisa melihat tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui proses pembelajaran yang dilakukan, kalian mampu menjelaskan pengertian dari elastisitas dengan benar. Dan yang kedua di sini kalian mampu menganalisis sifat-sifat elastisitas dengan benar. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kalian mampu ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini.
permasalahan apa yang bisa kalian temukan di video itu? Permasalahan apa yang bisa kalian temukan di video yang lain? Silakan. Mengapa mobil seperti melompat atau melonjak ketika melewati lubang berdarah? Jadi lompatan ya. Jadi mengapa mobil itu terlihat melompat ketika melewati jalan yang berlubang? Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak di sini? Coba misalnya karena dipengaruhi oleh banyak. Karena dipengaruhi oleh banyak. Ya, coba apa lagi permasalahan yang bisa diangkat? Silakan, kami Aulia Rahman. Mengapa pengemudi baik-baik saja ketika melewati jalan yang berlubang padahal tidak jalan atau persimpangan? Sini mengapa pengemudi baik-baik saja ketika terjadi lompatan? Ini karena ada lubang ya. Mengapa? Kira-kira mengapa pengemudinya baik-baik saja gitu ketika ada lompatan seperti ini? Dari Pak tadi silakan. Karena sopirnya pakai sabuk pengaman. Karena yang pertama sopirnya pakai sabuk pengaman. Sopirnya menggunakan sabuk pengaman. Ada lagi? Siti Nursifa, kenapa? Karena banyak watt. Karena banyak watt atau banyak bagus ya. Nah, jadi ada lagi enggak? Ada lagi? Karena lubangnya dangkal. Nah, jadi bisa jadi ya jawabannya seperti itu. Nah, sekarang permasalahan selanjutnya ada lagi tak selain dua permasalahan tadi? Siti Nursifa, silakan. Kenapa mobil itu bisa tidak? Kenapa mobil itu tidak terjebak padahal dia melewati lubang? Kenapa dia tidak terjebak di jalan? Kenapa tidak terjebak pada lubang di jalan ya? Mengapa mobil yang berjalan itu ketika melewati lubang dia tidak terjebak saja di lubangnya? Mengapa kira-kira? Karena rodanya berputar. Ada lagi yang bisa menjawab? Selain karena rodanya berputar, ada lagi? Rini Apriani, pengemudinya sudah handal. Ada lagi nggak? Selain apa tadi pertama? Mulyana, rodanya berputar. Kemudian ini Apriani karena sopirnya handal. Ada lagi? Di sana karena mobilnya melaju dengan cepat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian nanti kita akan mengerjakan LKPD. Nah, nanti di situ kalian akan mengerjakan atau menemukan masalah dan kalian menyelesaikan sendiri dengan kelompok masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan.
Langkah-langkahnya sudah jelas. Silakan dibaca dulu. AIKPD. Apa? Yang mana? Oh ya. Sudah jelas? Ada bedanya? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Ini kan karakteristiknya, jadi semua bapaknya ini karakteristik masing-masing. Apa? Iya, itu dia. Kita ada lagi? Sudah paham semua yang apa bedanya? Beda ya. Nah, sekarang silakan kalian dari perwakilan kelompok mengambil alat dan bahan yang sudah dulu letakkan di buku. Satu. Silakan dicek bahannya atau sudah lengkap di situ. Ya, ada dua bahan ya, tidak tolong ditampilkan ini apa saja alat dan bahannya. Jangan sampai ketinggalan bahannya. Ada tambahan. Halo.
I like it, but iya kusut. Tidak bisa kembali ke bentuk semula. Cobain ukur dia itu. Sekarang. Berapa? Samaan sama. Pasin. Berlebihan Mbak. 16 cm. 16 cm. Coba ditarik. Coba ditarik. Berikan dia gaya. Sekuat-kuatnya. Lah kok ada bisa lebih?
Ya, bisa. Mas ini kita silakan bertanya-tanya dapat kita berdasarkan hasil penilaian kami bahan regularnya dinikmati jangan lupa oleh karenanya dipindah ke LKPD ya. Jadi biasanya di LKPD yang kami lakukan. Ada yang sudah selesai? Belum? Oke. Tinggal seminggu.
tersebut. Memang perhatikan kemana yang kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil percobaan yang telah kami lakukan tentang sifat-sifat elastisitas suatu benda. Sebelum kami mempresentasikannya, kami ingin memperkenalkan diri. Dimulai dari saya. Nama saya Siti Nursipat, saya sebagai moderator. Kemudian di saya ada Susana Robianti sebagai pemateri 1. Di sebelahnya lagi ada Nur Hafizul sebagai pemateri 2. Dan di sebelahnya ada Tutin Olatari sebagai yang. Baik, lanjut saja pada materi. Bisa mau mungkin. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator. Dari percobaan dan diskusi yang kami lakukan, kami mendapatkan bahwa karakteristik dari beberapa benda adalah sebagai berikut. Yang pertama, karet gelang mempunyai karakteristik tidak mudah putus, bersifat lunak dan elastis. Kemudian balon mempunyai karakteristik terbuat dari karet dan elastis. Yang ketiga, kaos kaki memiliki karakteristik elastis. Yang keempat, batu memiliki karakteristik keras, tidak mudah hancur dan tidak mudah retak. Dan yang terakhir adalah kertas, memiliki karakteristik mudah sobek dan terbuat dari batang kayu. Kemudian saat diberikan perlakuan, kami mengamati bahwa karet gelang, kaos, balon, dan kertas mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Berbeda dengan batu. Batu di sini tidak mengalami perubahan apapun. Namun setelah perlakuan ditiadakan, ada beberapa benda yang tetap dan kembali ke bentuk semula, seperti karet gelang, balon, dan kaos kaki. Sedangkan kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sehingga didapatkan bahwa benda yang termasuk benda plastis adalah batu dan kertas. Sedangkan benda elastis terdiri dari karet gelang, balon, dan kaos kaki. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pemateri. Di sini kami membuka sesi tanya jawab dan kami hanya menerima 3 pertanyaan saja. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan mengangkat tangannya. Silakan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Karet gelang kan merupakan benda elastis yang dimana ketika diberikan gaya, dia akan berubah bentuk dan akan kembali ke bentuk semula ketika gaya dihilangkan. Tetapi dari hasil percobaan kelompok kami mendapatkan ada perubahan ukuran dari karet gelang tersebut. Mengapa itu bisa terjadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara atas waktunya. Saya dari kelompok 1 ini bertanya, apakah benda elastis itu yang hanya terbuat dari bahan-bahan yang lentur seperti karet misalnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Saya dari kelompok 4. Kertas kan bisa berubah bentuk. Mengapa kertas bukan termasuk ke dalam benda yang elastis? Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab pertanyaannya, kami berdiskusi sebentar.
sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Pertanyaan pertama dari Intan, perwakilan dari kelompok 1, dan dari kelompok 2 akan dijawab oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari kelompok 2, kenapa karet yang digunakan tidak bisa kembali ke bentuk semula? Dikarenakan gaya diberikan lebih batas elastisitasnya. Oleh sebab itu, benda tersebut berubah bentuk atau ukuran. Dengan kata lain, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bagaimana kelompok 2. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh yaitu Sarah Radianti. Saya akan menjawab saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah benda bersifat elastis hanya terbuat dari karet? Bahan yang bersifat elastis itu tidak harus terbuat dari karet. Contohnya gas pada neraca, pir pada pulpen, dan sok pada motor. Jadi di sini suatu benda dikatakan elastis jika benda itu kembali ke bentuk semula walaupun setelah gaya dihilangkan. Sekian. Terima kasih pada bagaimana kelompok 1. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 akan dijawab oleh Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok kalau kenapa kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan? Jawabannya, menurut kami kertas tidak termasuk sebagai benda yang plastis karena kertas tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Sekian. bagaimana kelompok 4. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan sudah lengkap. Di sini kami akan memberikan rangkuman yang telah kami lakukan dan hasil diskusi dan percobaan yang telah dilakukan yang akan disampaikan oleh saudari Nur Hafizah. Silakan. Saudari Nur Hafizah, silakan. Jadi kesimpulan presentasi kita yaitu dari hasil percobaan dan diskusi kita hari ini kami dapat menyimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Benda yang termasuk dalam benda elastis adalah karet bola, balon, dan gaus kaki. Sedangkan benda yang bersifat plastis terdiri dari batu dan kertas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nur. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktunya. Wabil Pak Tauli di atas bawah, wabil kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi perhatikan sekarang
dihilangkan. Jadi elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk berubah bentuk dan kembali ke bentuk semula ketika daya dihilangkan. Ini ada dua sifat benda. Yang pertama adalah elastis. Yang kedua sifat elastis. Sifat elastis benda itu adalah yang tidak bisa kembali ke bentuk semula ketika daya ini dihilangkan. Kemudian benda plastis yang bisa dibedakan antara plastis dan elastis. Kemudian di sini ada yang namanya batas elastis. Batas elastis itu adalah gaya maksimum yang dikerjakan oleh suatu benda, di mana benda elastis itu akan berubah bentuk. Ya, karena dia menggunakan daya melebihi batas elastis. Contohnya seperti siapa tadi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu dia memiliki karet gelang itu ukurannya berubah. Nah, jadi penyebab ukurannya berubah karena mereka menggunakan gaya yang memiliki batas elastis. Jadi ukurannya bisa berubah. Walaupun karet gelang itu kita sudah ketahui bahwa karet gelang itu termasuk pada benda elastis. Kemudian ada lagi yang tadi. Ada yang bertanya kenapa kertas itu termasuk benda plastis. Tapi di jawaban kelompok 2 tadi mendapatkan bahwa kertas itu termasuk benda plastis. Jadi agak keliru ya tadi. Nah, jadi di sini seharusnya kertas itu adalah benda yang bersifat plastis. Kenapa kertas itu termasuk benda yang plastis? Karena tidak bisa dia tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah daya dihilangkan. Jadi tadi keliru ya. Jadi bukan kertas itu bukan termasuk benda yang elastis, tapi dia termasuk benda plastis. Kemudian pertanyaan siapa lagi yang tadi? Kelompok 4 tadi apa namanya? Nah, jadi itu jawabannya ya. Tadi agak sedikit keliru. Jadi guru ini menjelaskan bahwa kertas itu bukan termasuk benda yang elastis. Dia bisa berubah bentuk, cuma tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu saja. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa? Silakan saya Pak Imani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari proses pembelajaran yang dilakukan hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah daya dihilangkan. Sifat-sifat benda ada dua macam, yaitu benda elastis. Benda elastis adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah daya dihilangkan. Yang kedua, benda plastis. Benda plastis adalah benda yang tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah daya dihilangkan. Benda elastis tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya. Definisi dari batas elastisitas adalah gaya maksimum yang dikerjakan pada benda elastis sehingga benda tidak bisa kembali ke bentuk semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah jelas? Ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi karena ini masalah waktu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan evaluasi hari ini. Insya Allah kita akan melakukan evaluasi untuk pembelajaran itu di pertemuan berikutnya dan kita akan membahas tentang materi hukum
akan dipimpin oleh Rizal. Dipersilakan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini adalah bersama-sama berdoa.